Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang Ulumul Quran, di mana kelompok kami terdiri dari Fatih Auni Aziz, Alfiana Retavia Putri, dan saya sendiri, Erli Rika Wardani. Pembahasan pertama yaitu pengertian Ulumul Quran. Ulumul Quran secara etimologi berasal dari kata dalam bahasa Arab yang merupakan gabungan dari dua kata dari kata ulum dan Al-Quran. Nah, ulum ini secara etimologi itu merupakan bentuk jamak dari kata ilmu, dari kata alima ya'lamu ilman. Ilmu merupakan bentuk masdar yang artinya pengetahuan dan pemahaman. Jadi ulum ini jamaknya dari pengetahuan dan pemahaman. Jadi tidak hanya satu pengetahuan saja atau satu pemahaman saja maksudnya. Jadi ulumul Quran secara garis besar menurut Man Al-Qattan yaitu ilmu yang mencakup pembahasan-pembahasan. Jadi bukan hanya satu pembahasan tapi beberapa pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran. Dari sebab turunnya atau asbabun nuzul, pengumpulan Al-Quran atau kodifikasi Al-Quran, dan urutan-urutannya, pengetahuan tentang ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah, nasih mansuh, muhkam dan mutasyabih, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan Al-Quran. Pembahasan selanjutnya yaitu lahirnya istilah Ulumul Quran. Jadi sejarah perkembangan Ulumul Quran ini tidak terlepas dari awal diturunkannya sampai Al-Quran seperti saat ini, saat sudah menjadi mushaf. Jadi Ulumul Quran itu tidak ada yang tahu persisnya kapan ia menjadi disiplin ilmu. Tapi menurut beberapa ahli berpendapat bahwa Ulumul Quran pertama kali diperkenalkan oleh Ibnu Al-Marzuban. Namun ada juga jumhur ulama dan para ahli sejarah Ulumul Quran berpendapat lain. Mereka berpendirian istilah Ulumul Quran yang mudawwam atau yang sistematis itu ada pada abad ke-7. Sebab baru akhir abad ke-7 baru ada yang memakai istilah Ulumul Quran, yaitu kitab Fununul Afnan fi Ulumul Quran dan kitab Al-Mujtaba fi Ulum Tata'alaku bil Quran yang ditulis Abu Farah Ibnu Fauzi. Karena dengan kitab tersebut sudah menyebar dan sudah banyak dibaca orang. Perkembangan Ulumul Quran. Perkembangan Ulumul Quran dikelompokkan dalam beberapa fase sebagai berikut. 1. Pada masa Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan ayat Al-Quran kepada para sahabat. Lalu antusiasme sahabat dalam menghafal dan mempelajari Al-Quran, serta larangan Rasulullah untuk menulis selain Al-Quran sebagai upaya menjaga kemurnian Al-Quran. Yang kedua, pada masa Khalifah, Ulumul Quran mulai berkembang pesat. Khalifah Abu Bakar. Kebijakan pengumpulan Al-Quran dan penulisan Al-Quran oleh Zaid bin Sabit yang diperkasai oleh Umar bin Khattab. Khalifah Utsman bin Affan. Kebijakan menyatukan bacaan umat muslim dalam satu mushaf yang disebut mushaf imam. Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kebijakan meletakkan kaidah-kaidah bacaan Al-Quran seperti nahwu, harokat, tanda baku, dan cara pengucapan Al-Quran atau mahrijul huruf yang dalam hal ini ditugaskan pada Abu Aswad Ad-Dauli. Yang ketiga, masa sahabat dan tabi'in. Peranan sahabat dalam menafsirkan Al-Quran dan tokoh-tokohnya. Para sahabat melanjutkan estafet Rasulullah dalam menyampaikan makna Al-Quran dan penafsiran ayat yang berbeda di antara mereka. Musyafir yang masyhur yaitu Khulafaur Rasyidin, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubaid bin Ka'ab, Sa'id bin Sabit, Abnu Musa al-Asy'ari, dan Abdullah bin Zubair.
Peranan tabi'in dalam penafsiran Al-Quran dan tokoh-tokohnya. Para tabi'in menggali ulumul Quran para sahabat dengan sungguh-sungguh atau beristihad dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Tabi'in yang terkenal dengan ulumul Quran yaitu A. Murid Ibnu Abbas di Mekah, Sa'id bin Ubair, Mujahid, Ikrimah, Tawus bin Kisan al-Yamani, dan Atta bin Abu Robah. B. Murid Ubay bin Ka'bah di Madinah, Said bin Aslam, Abu Aliyah, Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi. C. Murid Abdullah bin Mas'ud di Irak, Alqamah bin Qais, Masruq al-Aswad, Hasan al-Basri, dan Qatadah bin Di'amah al-Sadusi. Perkembangan tema dan materi ulumul Quran. Ilmu Al-Quran pada dasarnya terbagi dalam dua kategori, yaitu ilmu riwayah atau ilmu yang hanya bisa diketahui dengan riwayat, seperti qiraat dan tempat-tempat turunnya Al-Quran. Ilmu diroyah, yaitu ilmu yang diketahui dengan jalan perenungan, berpikir, menganalisis, seperti mengetahui makna Al-Quran yang gharib atau makna yang menyangkut hukum dan lain-lain. Menurut Hashbi Ashidik, Al-Quran ada 17 ilmu pokok, yaitu ilmu mawatin al-nuzul, ilmu tawarih al-nuzul, ilmu azab al-nuzul, ilmu kiroat, ilmu tajwid, ilmu qorib Al-Quran, ilmu i'rab Al-Quran, ilmu wujuha an-nasair, ilmu nasik wa al-manusuk, ilmu ma'rifah al-muham wa al-mutasabih, ilmu nasik wa am-manusuk, ilmu ba'di Al-Quran, ilmu ijaz, ilmu tanasub Al-Quran, ilmu aksam Al-Quran, ilmu amtal Al-Quran, ilmu jidal Al-Quran, ilmu adab tilawah Al-Quran. Selanjutnya, ada urgensi dan kegunaan dari ulumul Quran. Ditinjau dari segi asbabun nuzul, yang pertama dapat mengetahui persambungan atau hubungan antara bagian Al-Quran, baik antara kalimat-kalimat atau ayat-ayat maupun surah-surahnya yang satu dengan yang lain. Yang kedua, dapat mengetahui mutu dan tingkat kebalghahan bahasa Al-Quran dan konteks kalimat-kalimatnya yang satu dengan yang lain, serta persesuaian ayat atau surahnya yang satu dari yang lain. Yang ketiga, membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran setelah diketahui hubungan sesuatu kalimat atau sesuatu ayat dengan kalimat atau ayat yang lain, sehingga sangat mempermudah pengistinbatan hukum-hukum atau isi dari kandungannya. Ditinjau dari segi tafsir. Yang pertama, ulumul Quran akan menentukan bagi seseorang yang membuat syarah atau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara tepat dapat dipertanggungjawabkan. Maka bagi mufasir, ulumul Quran secara mutlak merupakan alat yang harus lebih dahulu dikuasai sebelum menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, dengan menguasai ulumul Quran, seseorang baru bisa membuka dan menyelami apa yang terkandung dalam Al-Quran. Yang ketiga, ulumul Quran sebagai kunci pembuka dalam menafsirkan ayat Al-Quran sesuai dengan maksud apa yang terkandung di dalamnya dan mempunyai kedudukan sebagai ilmu pokok dalam menafsirkan Al-Quran. Selanjutnya, Syekh Ali Ashabuni dalam kitabnya At-Tibyan fi Ulum Al-Quran menerangkan tujuan mempelajari ulumul Quran adalah agar dapat memahami maksud kalam Allah Subhanahu wa taala sesuai keterangan dan penjelasan dari Nabi Muhammad SAW dan dari tafsiran-tafsiran para sahabat serta tabi'in terhadap ayat-ayat suci Al-Quran dan di dalam menerangkan syarat-syarat bagi para mufasir dan sebagainya. Selanjutnya yang dapat kita simpulkan dari materi di atas ialah ulumul Quran itu sejumlah pengetahuan atau ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran baik secara umum seperti ilmu-ilmu agama Islam dan bahasa Arab, dan secara khusus adalah kajian tentang Al-Quran seperti sebab turunnya Al-Quran, nuzulul Quran, nasih mansuh, ijaz, makiyah, madani, dan ilmu-ilmu lainnya. Secara garis besar, pokok bahasan ulumul Quran itu terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu ilmu yang berhubungan dengan riwayat semata-mata seperti ilmu yang mempelajari tentang jenis-jenis bacaan atau qiraat,
tempat dan waktu turun ayat-ayat atau surah Al-Quran atau Makkiyah, Madaniyah, dan sebab-sebab turunnya Al-Quran atau asbab an-nuzul. Yang kedua yaitu ilmu yang berhubungan dengan dirayah, yakni itu ilmu yang diperoleh dengan jalan penelaahan secara mendalam. Misalnya pemahaman terhadap lafaz yang gharib atau asing, serta mengetahui makna ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Sejarah ulumul Quran secara garis besar itu dapat diklasifikasikan menjadi 3 tahap perjalanan, yaitu tahap sebelum kodifikasi, awal permulaan kodifikasi, dan tahap kodifikasi, yang melahirkan banyak ulama dan karya mereka tentang ulumul Quran. Sedangkan tujuan utama ulumul Quran ialah untuk mengetahui arti-arti dari untaian kalimat dari Al-Quran, penjelasan ayat-ayatnya dan keterangan makna-maknanya dan hal-hal yang samar, mengemukakan hukum-hukumnya dan selanjutnya melaksanakan tuntutannya untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Kurang lebih penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.